Selamat malam pemirsa, Indonesia resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah gelaran Anok World Beach Game 2023 yang sedianya akan digelar di Bali Agustus mendatang. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI mengatakan alasan mundurnya Indonesia karena pemerintah Indonesia yang tidak kunjung mencairkan anggaran untuk gelaran ini. Sungguh alasan yang di luar nalar. Pasalnya Indonesia sudah ditunjuk sebagai tuan rumah sejak tahun lalu. Imbasnya AWBG 2023 tidak digelar sama sekali karena sulitnya untuk mencari tuan rumah yang baru. Kalau sudah begini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Jangan hanya memberikan keterangan lalu membuang badan. Jangan sampai ada kepentingan politik yang membuat pengelolaan olahraga kita makin amburadul. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Derita Olahraga di Tahun Politik. Bersama saya, Afiani Malik. Derita olahraga di tahun politik. Ibarat peribahasa berbunyi menjunjung sangkak ayam. Bangsa ini sedang mendapat malu besar gara-gara menarik diri sebagai tuan rumah Anok World Beach Games atau AWBG 2023 yang sedianya bakal digelar di Bali. Perkaranya sederhana, yakni tidak mengucurnya anggaran. Kepada Anok, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI menyatakan Bali tidak bisa menjadi tuan rumah multi-event olahraga pantai bergengsi dunia itu karena pemerintah Indonesia tak kunjung mencairkan anggaran. Mustahil menyelenggarakan suatu pesta tanpa dana. Anok jelas kelimpungan mencari alternatif tuan rumah karena pelaksanaan World Beach Games 2023 tinggal 1 bulan lagi, yakni 5-12 Agustus mendatang. Walhasil, ajang 36 nomor pertandingan dari 14 cabang olahraga itu diputuskan tidak digelar sama sekali tahun ini. Ini jelas suatu kerugian besar, baik bagi Anok selaku organisasi yang memayungi NOC di seluruh dunia, atlet dari 100 negara calon peserta, dan tentu saja Indonesia. Tak hanya rugi, nama Indonesia di kancah olahraga internasional juga semakin tercoreng. Negeri ini kian dipandang tidak kompeten menyelenggarakan pesta olahraga kelas dunia. Belum lama ini, Indonesia dibuat malu lantaran dicoret FIFA dari tuan rumah Piala Dunia U20. Pencoretan itu tidak lepas dari gencarnya suara penolakan atas kedatangan tim Israel oleh sejumlah pihak dan beberapa kepala daerah. Sekarang, Indonesia sendiri yang memutuskan untuk menarik diri sebagai tuan rumah sebuah ajang bergengsi. Cuma butuh 4 bulan, negeri ini bersertifikat badut di mata internasional. Indonesia sukses menyajikan lelucon tidak lucu berkat orang-orang yang pandai cuci tangan. Tidak ada satupun pihak yang mau disalahkan. Gubernur Bali, Iwayan Koster, salah seorang kepala daerah yang menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20, mengaku tak tahu menau. Tetali Tiga Uang, Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari, berkilah pihaknya hanyalah pelaksana. Ia terang-terangan menuding mekanisme penggunaan anggaran dari pemerintah terlalu rumit dan waktu yang amat mepet sebagai biang kerok kegagalan. Aksi buang badan juga dilakukan Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Dito beralasan ada gap besar dari pengajuan penganggaran hampir 1 triliun rupiah dan hasil kajian awal 221 miliar rupiah. Setelah dilakukan review ulang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Ditjen Anggaran Kemenkyu, dihasilkan angka 446 miliar rupiah. Itu pun masih ada gap yang jomplang jika dibandingkan dengan pengajuan awal. Publik hanya bisa mengelus dada. Tak ada satupun pihak yang ksatria untuk bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Semua hanya bisa menjawab tanpa mau menanggung. Padahal Bali sudah ditetapkan sebagai tuan rumah AWBG 2023 setahun lalu, tepatnya pada 10 Juni 2022. Selama 10 bulan pertama publik tak melihat ada masalah. Persiapannya diberitakan lancar-lancar saja. Lucunya, ketika tinggal menyisakan 2 bulan lagi, ujuk-ujuk masalah muncul. Bahkan sampai membuat menarik diri sebagai tuan rumah. Ada apa sesungguhnya dengan manajemen keolahragaan kita?
Kenapa tiba-tiba berubah bobrok sampai harus 2 kali mempermalukan nama bangsa di mata dunia? Hah? Apakah karena ada kepentingan politik yang masuk terlalu dalam sehingga pengelolaan olahraga kita kian ruwet dan amburadul? Harus ada evaluasi besar-besaran untuk menjawab itu. Politik jangan merusak dunia olahraga meski tahun politik pemilu 2024 menjelang. Bangsa ini bangsa besar, tidak pantas berulang diterpa hujan malu lantaran ulah segelintir kaum pandir. Ya, pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Derita Olahraga di Tahun Politik. Sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam. Selamat malam, Novi. Mas Kohar, izinkan saya membacakan dulu statement. Dikatakan Bali mundur dari komitmen mereka untuk menyelenggarakan 2023 Anok World Beach Game. Itu yang ditulis di akun resmi AWBG. Mundurnya Bali ini dianggap sebagai kejutan besar yang juga kekecewaan yang luar biasa. Meskipun diklarifikasi ya oleh Gubernur Bali Iwayan Koster, yang mundur bukan Bali tapi panitia pusatnya. Jadi ini sudah mulai lempar statement. Tapi kenapa sih kita berulang kali mengulangi kesalahan ini, Mas Kohar? Ya, kalau dunia internasional menyebut Bali, ya memang selalu disebut lokasinya. Seperti kayak menyebut Indonesia, pemerintahan Indonesia sebagai Jakarta. Itu kan wajar saja karena memang pusatnya di Jakarta. Nah, Bali sebagai tempat mundur bahwa panitianya ya betul Anok. Tetapi kan ada hal yang kita bisa telusur lebih jauh nih dari awal. Nah, awal itu apa? Misalnya bulan April yang lalu. Setelah Iwayan Koster, Gubernur Bali, menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U20, masyarakat kan kemudian menyatakan, kita lihat konsistensi Gubernur Bali. Ketika nanti World Beach Games, apakah akan menolak juga? Karena di situ ada delegasi Israel dari 1.500 lebih delegasi, salah satunya ada atlet dari Israel, rombongan dari Israel. Nah, ternyata bulan April berikutnya Iwayan Koster menyatakan menolak juga Israel di situ. Tetapi dia tetap firm bahwa Bali siap meskipun menolak kehadiran Israel. Nah, boleh jadi ini menjadi penyebab. Tetapi publik juga masih bertanya-tanya, betulkah karena itu? Betulkah hanya karena itu atau jangan-jangan ada yang lain? Ketika Ketua KOI mengatakan bahwa ada persoalan anggaran yang rumit, anggaran yang belum juga cair, yang kemudian dijawab oleh Menpora dengan jawaban yang berbeda. Jadi, Afi, kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak beberapa hal yang misterius di Republik ini, yang tiba-tiba menjadi misterius. Apakah karena ini menjelang event politik, pemilu? Dan apakah ini karena ada campur tangan dari pihak-pihak pemerintahan untuk keberlanjutan pemerintahan berikutnya? Sehingga segala sesuatu yang mestinya bisa diketahui publik secara terang benderang, tiba-tiba menjadi sangat misterius. Apa kaitannya dengan antara event olahraga dengan tahun politik, Mas Kohar? Apakah pamor sosok tertentu atau kemudian bisa klaim kesuksesan untuk pihak tertentu? Ya, begini, kan kemarin sebelum event ini kan ada penolakan terhadap delegasi Israel. Itulah kenapa event World Beach Game ini tidak bisa kita lepaskan dari statement event sebelumnya, yaitu apa? Piala Dunia U20. Ketika ada baca pres Ganjar Pranowo yang menolak kehadiran Israel, lalu kemudian itu dinilai blunder oleh pengamat politik, yang kemudian Iwayan Koster sebagai Gubernur Bali juga menolak kehadiran Israel, dan itu dianggap blunder. Maka untuk menutupi blunder, ya harus ada kompensasi. Tetapi ya untuk melihat bahwa dia konsisten, akan muncul blunder lagi. Ini kompensasi maksudnya ada alasan lain yang bisa lebih diterima lah gitu. Anggaran adalah alasan yang sangat wajar. Nah, itu yang jangan-jangan ya pikiran publik jangan dilarang untuk berspekulasi liar seperti itu. Segala sesuatu yang dibuat misterius, dibuat tertutup, itu akan menimbulkan spekulasi yang liar. Nah, supaya spekulasi tidak liar, ya jawablah secara terbuka. Jangan saling lempar, jangan satu dan yang lainnya jawabannya berbeda-beda. Karena event ini bukan event sembarangan. Ini event yang hanya satu tingkat saja di bawah Olimpiade loh.
Jadi event yang cukup strategis dan juga signifikan. Sangat signifikan karena bayangkan ada 36 yang dipertandingkan ya. Lalu dari 14 cabang olahraga. Ini terbesar di bawah Olimpiade. Artinya kalau di bawah Olimpik itu berarti sangat-sangat strategis. Ya. Dan ada 130-an negara loh. 130 negara dengan sekitar 1.500 atlet Betul. yang akan datang ke Belum Indonesia plus kalau ini jadi digelar. Betul. Betul. Nah, artinya melihat dari event yang sangat strategis ini, apabila kemudian yang mengundurkan diri dari Indonesia, ini mempermalukan diri sendiri. Oke, Mas Kor, kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda. Kita akan lihat sebenarnya statement mana yang harus bertanggung jawab. Nanti kita lihat adu statement dari berbagai pihak nih. Kita lihat seperti apa dan termasuk juga sejauh mana kembali kegagalan Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional ini mempengaruhi kepercayaan dan juga kredibilitas kita. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita berani melaksanakan ini semua karena kita mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Presiden. Gitu. Jadi terkait anggaran pun saya sangat yakin kita akan disupport sama pemerintah. Tetapi mekanismenya ini yang menjadi tantangan terbesar. Nah, mekanismenya ini kami kan hanya pelaksana. Jadi baik itu LOC maupun NOC ini kan hanya pelaksana untuk melaksanakan kegiatan yang namanya Second Annual World Beach Games. Tapi sepenuhnya kalau untuk mekanisme, untuk proses dan lain-lain itu masuk ke stakeholder yang lain. Kalau mekanisme anggaran memang seperti yang sudah disampaikan oleh pihak KMQ, ada range perbedaan antara ekspektasi dengan perhitungan apa yang nanti dibantu pemerintah serta pemasukan sponsornya. Jadi memang ada perbedaan di situ yang menyebabkan kemarin diskusinya panjang, tapi semenjak saya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, kita sudah melakukan review antara Kemenpora, pihak penyelenggara, NOC, dan juga saya mencatat, saya menyayangkan keinginan visi untuk menyelenggarakan event internasional tidak dibarengi dengan eksekusi yang baik. Kita mengalami 2 kali kegagalan, U20, dan ini sekarang kita mengalami kegagalan terkait dengan World Beach Game ini. Saya memberi catatan serius visi pemerintah menyangkut soal penyelenggaraan event internasional tidak dibarengi dengan eksekusi yang baik. Yang kedua, saya ingin pastikan kepada teman-teman bahwa belum ada anggaran di DIPA Kemenpora menyangkut soal alokasi anggaran untuk Beach Game ini. Ya, jadi itu rangkaian statement yang sebenarnya bikin masyarakat tambah bingung. Ya. Gimana, Mas Kor? Ini menunjukkan bahwa tata kelola kita memang buruk. Ada 2 hal, perencanaan buruk, tata kelola juga buruk. Perencanaan buruk itu adalah perencanaan pokoknya yang penting ketika dia menghadirkan gengsi internasional, ya sudah, tobruk saja, oke saja. Oke dulu lah, ntar gimana ntar. Tapi gimana ntar? Nah, padahal tidak bisa seperti itu. Event-event internasional itu harus direncanakan sedetail mungkin, sepasti mungkin, kecuali ada sesuatu yang sangat darurat, seperti kayak pandemi, itu tidak mungkin ditolak. Nah, kalau ini tidak ada pandemi, sudah selesai, event tahunan yang sudah ditetapkan dari Juni 2022, waktunya dinilai cukup, dan Bali cukup punya infrastruktur yang memungkinkan untuk digelarnya event itu, maka ketika menjadi aneh ketika antara satu dan lainnya itu saling lempar. Yang satu mengatakan anggarannya sudah siap untuk dicairkan sebesar 46 miliar. Sementara pihak KOI mengatakan ya terlalu rumit, 1 bulan tidak cukup untuk mencairkan anggaran itu. Sementara beberapa sponsor mundur. Mundurnya sponsor ya boleh jadi karena eventnya juga nggak jelas. Event nggak jelas, sama statement dari Gubernur Bali di April yang menyatakan bahwa akan menolak Israel, boleh jadi. Jadi semua pihak was-was, tidak ada kepastian, tidak ada kepastian, betul. Nah, dari situ saja kita melihat bahwa tata kelola ini sangat amburadul, dan ini menjelaskan satu hal, yaitu buruknya perencanaan. Sama ketika kita membangun di banyak sisi, ketika perencanaan buruk, asal jadi
Hasilnya jadi, tetapi ada efek lanjutan nanti yang kelak di kemudian hari yang luput dari mitigasi. Bahkan merugikan ya? Bahkan merugikan, bisa jadi utang yang membengkak dan seterusnya. Yang jangka panjangnya tidak diketahui seperti apa nanti kelanjutannya. Ya kita lihat sajalah sirkuit Mandalika misalnya, seperti apa. Jadi intinya yang penting dapat gengsinya dulu ketika eventnya itu terselenggara. Sekarang ketika eventnya jadi sukses, semua orang mengatakan itu karena saya. Begitu sekarang eventnya gagal, semua kemudian mengatakan itu bukan karena dia. Itu karena dia. Saling tunjuk. Bagaimana kemudian ini belajar juga mengejar tanggung jawab siapa? Karena ini juga banyak pihak yang dirugikan. Pihak yang sudah bersiap-siap, masyarakat Bali yang juga berharap ada perputaran ekonomi di sana. Seperti itu. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan inilah polling yang kami lakukan di Twitter @MetroTV. Apakah pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah HWBG 2023 murni masalah anggaran? Oke, yang menjawab tidak, ada kepentingan politik di baliknya, mengatakan 67%. Sementara yang mengatakan ya, ini soal mekanisme anggaran yang memang diakui rumit, 33%. Mas Kohar. Jadi banyak yang melihat bahwa ini nggak melulu hanya urusan anggaran yang belum cair. Ada sesuatu di balik itu. Kalau Mas Kohar katakan ini bukti sebagai satu lagi bukti tata kelola penyelenggaraan event internasional di Indonesia yang buruk. Belajar dari dua kegagalan ini, mempertaruhkan kredibilitas Indonesia. Apa yang perlu dibenahi sih Mas Kohar? Ya, sebetulnya kan ada perbedaan ya. Ketika event-event internasional sebelum tahun politik, itu kan beres-beres saja. Semua berjalan lancar. Kenapa? Karena orang fokus di situ. Siapa yang bertanggung jawab juga fokus sampai hal yang detail sekalipun itu diperhatikan. Tetapi ketika menjelang event politik, orang kemudian menjadi fokus kemana-mana, termasuk fokus pencitraan politik. Lewat agenda apapun, termasuk di dalamnya adalah olahraga. Nah, repotnya ketika itu disambi dengan urusan politik, maka yang terjadi adalah ya terbengkalai. Tidak ada yang fokus, kemudian tidak ada yang sampai mengurus sampai detail. Yang terjadi seperti sekarang, di belakang hari menjelang 1 bulan event itu bakal digelar, akhirnya semua cuci tangan dan batal. Nah, bayangkan beberapa media asing sudah memberitakan itu dengan pemberitaan yang luar biasa sinis, negatif lah ya. Ada Daily Mail, ada banyak dari Inggris, dari beberapa media, ada dari Qatar dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya masih ada persoalan besar yang harus dikerjakan di masa depan. Kalau kita ingin membanggakan bangsa ini melalui event-event internasional, ya sudah, jangan campur adukan urusan olahraga dengan yang lain-lain di luar olahraga. Di luar olahraga, jangan jadikan olahraga sebagai kuda Troya untuk mencapai level-level tertentu di dalam kekuasaan. Ingat loh, yang mengharapkan agar Bali menjadi tuan rumah World Beach Game ini bukan hanya pejabat, tetapi juga masyarakat di sana, masyarakat di Bali, para pelaku pariwisata itu sudah sangat berharap, sudah mempersiapkan diri. Dan akhirnya semua sekarang gigit jari. Semua akhirnya gigit jari, makanya mereka memprotes, meminta kepada siapapun yang bertanggung jawab agar ada event pengganti. Baik, nah di kalimat terakhir itu kita nantikan apakah memang ada yang cukup satria untuk mengatakan dia bertanggung jawab atas gagalnya terselenggara event Anak World Beach Games 2023 ini. Terima kasih Mas Kohar untuk diskusi kita. Selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk atensi Anda. Kita jumpa lagi di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.